Produksi tanaman perkebunan tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan menyampaikan tentang pemangkasan tanaman perkebunan penghasil minyak. Jadi kalau pemangkasan pastinya adalah tanaman kelapa sawit. Karena pemangkasan itu bisa pemangkasan yang juga termasuk adalah sekalian panen. Oke, yang pertama, nanti ini dilihat video ini sampai selesai. Ini adalah bentuk dari pelajaran tatap muka tadi yang langsung Pak B sampaikan. Kalau mungkin semoga segera berlalu pandemi ini sehingga pelajaran tatap muka dan juga bisa langsung praktek. Dan semua anak, tidak cuma beberapa anak, tapi semua anak. Oke, yang pertama adalah pengelolaan tajuk. Jadi pemangkasan atau pruning itu adalah dalam rangka mengelola tajuk atau mengelola pelepah agar nanti hasilnya maksimal. Hasil apa? Hasil buahnya maksimal. Dari pertama dari TBM sampai ke TM dan lain selanjutnya untuk mempertahankan produktivitas tanaman kelapa sawit. Oke, kegiatan pemeliharaan pelepah daun yang produktif dalam jumlah tertentu dan membuang yang kurang produktif. Jadi biar pertumbuhan vegetatif maupun generatifnya itu maksimal. Jadi kalau belum berbuah ya pertumbuhan vegetatifnya maksimal. Kalau sudah mulai berbuah berarti pertumbuhan generatifnya maksimal. Maksimal dalam ini adalah nanti bunganya banyak, buahnya banyak, hasilnya juga maksimal. Itu adalah pengelolaan tadi pemangkasan atau bahasanya adalah pruning. Oke, faktor yang mempengaruhi perkembangan tajuk. Perkembangan tajuk itu perkembangan pelepah kelapa sawit, perkembangan kelepahnya itu ya. Itu yang pertama adalah genetik bahan tanam. Jadi kalau ini sudah masing-masing jenis punya ciri khas masing-masing. Ada yang pelepahnya itu sangat panjang atau sangat panjang sehingga nanti jaraknya harus segitiga sama aja tapi 10 kali 10 kali 10. Ada yang 9,5, 9,5, 9,5. Ada yang 9 kali 9 kali 9. Ada yang 8,8, 8,8, 8,8. Tergantung genetiknya, juga tergantung tanah yang digunakan sebagai tempat tanam tanaman kelapa sawit tersebut. Oke, yang kedua jarak tanam. Jarak tanam itu tadi sudah Pak B sampaikan. Jadi ada yang 8,8 segitiga sama sisi, 9,9 kali 9 kali 9, 9,2 kali 9,2 kali 9,2, 9,5, bahkan ada yang 10 kali 10 10 karena terkait dengan performan dari tanaman kelapa sawit tersebut. Yang ketiga tunas pokok. Tunasnya itu pokoknya itu. Yang keempat adalah ablasi, terus pemupukan dan juga pemanenan. Jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan nanti perkembangan tajuk, apakah tajuknya banyak atau sedikit, panjang-panjang atau bagaimana. Itu adalah faktor-faktornya. Jadi faktornya itu jadi nanti ada tunas pokok. Tunas pokok itu menunas yang belum berbuah. Jadi ada, dan termasuk pemanenan di sini ada juga namanya pengelolaan tajuk. Sehingga apa? Nanti kita dengar ada songgo 1, songgo 2 dan songgo 3. Ya, nanti kita cari. Oke, peralatan yang paling penting adalah dodos. Ada dua macam dodos, yang mana dodos kecil dengan mata pisaunya adalah 8 cm. Ini digunakan cocok untuk tanaman yang tingginya 90 cm ke bawah atau 4 tahun ke bawah lah. Tergantung nanti jagurnya tanaman, tergantung keadaan tanamannya seperti apa. Tapi 9 atau 4 tahun ke bawah, 90 cm ke bawah menggunakan dodos kecil dengan mata dodosnya adalah 8 cm. Yang kedua dodos besar itu dia digunakan 90 cm ke atas atau lebih dari 1 meter lah. Biasanya umurnya adalah 4 sampai 6 tahunan atau lebih, bisa sampai sekitar 2,5 meter maksimal. 2,5 meter untuk umuran tanaman itu mungkin berapa tahun itu. Jadi itu dodos besar dengan lebar mata dodos itu 12 sampai 14 cm. Itu juga digunakan untuk memangkas pelepahnya, juga digunakan sekaligus untuk panen. Yang ketiga adalah egrek, yaitu kalau sudah di atas 2,5 meter, biasanya umurnya lebih dari 7 tahun. Itu menggunakan egrek, yaitu sabit yang panjang nanti dikasih tangkai juga yang panjang.
Tangkainya ada yang berasal dari menggunakan bambu yang tapi panjang, ada juga yang menggunakan aluminium. Aluminium itu apa? Aluminium itu ya itu apa namanya, panjang, yang panjang ya, jadi panjang tapi yang diharapkan yang kuat tapi juga enteng atau ringan, karena nanti akan panjang, bisa 3 meter, bisa 4 meter, bahkan bisa 5 meter untuk menyangga egrek tersebut untuk panen dan juga pangkasan apa namanya, memangkas pelepahnya itu. Oke, kita lihat ada dua istilah. Yang pertama adalah ablasi. Ablasi itu adalah membuang semua bunga jantan dan betina dan buah untuk menyokong pertumbuhan vegetatif. Jadi ini adalah 18 bulan sampai 36 bulan. Jadi rotasinya 2 bulan sekali. Jadi membuang bunga jantan, bunga betina, dan juga buah yang kalau sudah keliwat ada buahnya dibuang semua. Untuk apa? Untuk menyokong pertumbuhan vegetatif dulu, biar pertumbuhannya kuat dulu, jago dulu, besar dulu, agar nantinya apa? Hasilnya juga bagus. Itu adalah tanaman kelapa sawit. Ada yang kedua adalah sanitasi. Nah, membersihkan tanaman dari pelepah kering, buah busuk untuk mempersiapkan panen. Ini adalah biasanya buah kering, tangkai kering, busuk, sebenarnya dibuang dulu, dihilangkan dulu. Biar apa nanti? Biar pada saat memanen, memangkas untuk panen, biar tidak tercampur buah-buah yang busuk. Tuh, ya. Terus ada lagi namanya tunas pasir. Nah, tunas pasir itu menggunakan dodos kecil. Ini adalah istilah saja, yaitu penunasan atau pemangkasan pendek pada tanaman belum menghasilkan. Jadi menggunakan dodos dengan mata dodos adalah 8 cm. Penunasan atau pemangkasan pendek pada tanaman belum menghasilkan. Daun kering yang paling bawah. Kalau ada buah pertama juga diambil, misalnya tadi kelewatan sudah berbunga atau sampai berbuah, itu dibuang. Jadi 1-2 bulan sebelum panen pertama. Jadi kalau panen pertama misalnya umur 3 tahun, nah 36 bulan, berarti 34 bulan atau 30 bulannya sudah mulai di tunas pasir. Biar apa? Biar nanti diharapkan buah yang dihasilkan itu besar-besar, tidak buah pasir, sehingga rendemennya atau hasil minyaknya itu juga bagus. Oke, terus tunas selektif. Nah, tunas itu bahasanya adalah penunasan atau pemangkasan. Pemangkasan selektif, misalnya bahasanya jangan sampai lupa, menggunakan dodos yang besar dengan mata dodos 14 cm yang besar. Dimulai dari 3-4 tahun, tergantung jagurnya tanaman, jadi tergantung performanya tanaman. Ada juga tanaman 3-4 tahun sudah besar, sudah tinggi, ada juga yang masih pendek. Tergantung satu tadi itu ada genetiknya dan pemeliharaannya dalam tanaman tersebut. Kalau ditanam dengan baik biasanya besar, kan seperti itu. Oke, terus yang lain menyiapkan pokok siap panen. Nah, ini saya pokok siap panen itu sudah disiapkan, dibersihkan semua. Biar apa? Biar nanti pada saat panen pemangkasnya juga bagus. Ini kan intinya kan dipangkas itu ya. Terus maksimal songgo 3. Jadi 3 pelepah di bawah pohon. Nah, di bawah nanti ada calon buahnya itu adalah jadi pelepahnya 3 berjejer, itu namanya songgo 3. Jadi bawah-bawah itu songgo 3. Jadi 40% pertama dan 60% atau 4 bulan setelahnya. Jadi terus dibersihkan biar apa? Pertumbuhan vegetatifnya bagus, sehingga tanamannya jagur, tanamannya performanya bagus. Diharapkan menghasilkan buah yang besar, bagus, banyak, dan maksimal. Oke, terus yang adalah tunas periodik atau pemangkasan periodik untuk mempertahankan yang produktif. Jadi yang produktif yang dipertahankan 9 bulan sekali. Jadi 9 bulan sekali rotasi mempertahankan tunas-tunas yang produktif. Produktif itu ini akan menghasilkan dan masih kelihatan hijau. Masih hijau digunakan untuk proses fotosintesis yang maksimal, sehingga yang tidak bagus, yang kadang guna penyakit, terus performanya jelek, kering, busuk, dibuang. Ya, pemangkasan periodik. Atau yang TM berumur lebih dari 4 tahun. Ini periodik terus biar apa? Biar performa tanamannya itu bagus,
biar buahnya juga bagus. Oke, untuk umur di bawah 3 tahun. Nah, contohnya ini adalah cara pemangkasannya. Di umur di bawah 3 tahun dilarang melakukan pemangkasan pelepah. Jadi di bawah 3 tahun itu jangan melakukan pelepah kecuali pelepah yang paling bawah dan juga sudah kering atau kalau kena penyakit ya, atau dirusak hama, itu biasanya pelepahnya. Tapi kalau pelepahnya tidak itu jangan harus dilarang. Jadi songgonya belum ada songgonya karena masih banyak sekali. Jadi spiralnya juga belum kelihatan karena masih pendek. Yang kedua, umur 4 sampai 7 tahun. Dipelihara 48 sampai 56 pelepah tergantung si jenis tanaman kelapa tersebut. Itu masih songgo 3. Ini masih dalam satu itu masih tumpang-tumpangan ya, songgonya masih 3 berurutan. Spiralnya 6 sampai 7. Jadi spiral itu angka itu ya. Tuh, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kalau itu sebabnya apa Pak? Sebabnya adalah genetik. Tidak bisa dipaksa harus ke kiri semua atau kanan semua. Karena genetik, biar kanan bisa ke kiri. Sehingga kalau dalam memangkas itu urut aja, urut spiralnya itu. Kalau ke kiri ya ke kiri ke sana terus. Kalau kanan ya ke kanan. Ya. Tuh. Terus 8 sampai 14 tahun. Itu dipelihara 40 sampai 48 pelepah. Songgonya sudah mulai songgo 2. Jadi cuma 2 saja. Pelepah 1 dan pelepah 2. Spiralnya berapa? 5 sampai 6 spiral. Itu adalah tentang pemangkasan. Yang tadi adalah lebih dari 15 tahun. Minimum dipertahankan 32 buah. 32 pelepah. Jadi pelepah dipertahankan 32 saja. Songgonya cuma 1, jadi ada buahnya, songgonya 1, buahnya songgonya 1. Nanti kalau misalnya buahnya diambil saja pakai egrek tersebut, sehingga pelepahnya tetap masih. Untuk mempertahankan jumlah pelepah 32. Karena ini adalah untuk mempertahankan produktivitas menghasilkan buah kelapa sawit tersebut. Kalau nanti pelepahnya kurang, nanti proses fertilisasinya tidak berjalan dengan maksimal, nanti hasilnya juga tidak begitu bagus. Ya, songgonya 1 sebenarnya tinggal 4. Jadi kan tinggal 4 karena sedikit tinggal, karena tinggal 32. Dihitung dari mana? 32 itu kan dihitung dari dibagi 30 dibagi 8 kan songgonya 4. Kalau misalnya 40 kan kalau dibagi 8 berarti 5. Kalau 48 berarti 6. Kalau 56 dibagi 8 7. Nah, jadi biasanya masih 7. Pelepahnya masih 7. Oke, seperti itu. Terus itu adalah cara-cara pemangkasannya seperti itu. Kalau cara pemangkasannya bisa menggunakan dokter seperti itu. Yang penting adalah satu adalah ketepatan atau titis kalau bahasa Jawa, ketepatan, tenaga, dan juga posisi tubuhnya juga tenaganya pemangkas itu juga harus bagus. Itu seperti itu. Terus pemangkasan progresif dilakukan bersama dengan panen. Biasanya kan ada juga yang pada saat panen itu sangganya melebihi, misalnya dulu dipanen pada saat sangga songgo 2, ternyata di situ ada 3 ya, satu di pangkas, pangkasan progresif. Tetap mempertahankan songgo 1, 2, dan 3 tergantung umur tanaman. Kalau umurnya 4 sampai 7 songgonya masih 3, kalau 8 sampai 14 tahun songgonya masih 2, kalau lebih dari 15 tahun songgonya sudah 1. Mempertahankan songgo itu karena apa? Songgo itu adalah untuk menopang proses terjadinya fotosintesis dan juga menghasilkan buah kelapa sawit. Terus penyusunan pelepah. Nah, ini setelah proses atau pelaksanaan pemangkasan, biasanya kan pemangkasannya kan banyak sekali. Nah, nanti disusun pelepahnya di gawangan mati, ditata rapi 2 sampai 2,5 meter. Jadi ditata rapi urut. Biar apa? Nanti kalau urut ditata rapi, nanti itu siap. Kalau yang udah bagus biasanya tumbuh neprolepis atau tumbuhan paku-pakuan, itu bagus untuk membantu mempercepat penguraian atau pembusukan pelepah-pelepah tanaman kelapa sawit tersebut yang tidak digunakan, yang udah jatuh, yang udah dipotong, ada ditata rapi, sehingga itu adalah membantu untuk mempercepat penguraian. Sehingga apa? Sehingga tanaman tersebut juga sebagai pupuk organik yang alami dari daun kelapa sawit dan pelepah kelapa sawit. Atau dari misalnya tangki yang sudah dibusukkan di situ. Sehingga apa? Sehingga
mengurangi pengeluaran untuk untuk pengendalian pupuk. Pengendalian pupuk ya kan, pupuknya kan kalau pupuknya banyak untuk pertanian biasanya nanti pupuk untuk kimianya agak berkurang. Seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Kalau di sebenarnya sudah ada yang praktek, beberapa yang praktek, tapi ada beberapa itu adalah seperti itu. Kesannya gambaran besarnya seperti itu. Nanti untuk untuk memperjelas bisa dibuka di buku PDF dari direktorat yang ditulis oleh 3 orang, yaitu Pak B, Bu Nur dan Bu Ngesti. Itu ada di situ, ada komplit di situ. Yang jelas yang paling mudah, yang paling susah adalah mau membacanya itu ya, mau meluangkan waktu untuk membaca. Tapi saya percaya kalau kalian mau sukses, tetap berupaya untuk selalu memperbaiki diri, membaca dan membaca. Nanti kalau misalnya tidak bisa, silahkan kirim pertanyaan lewat WA pribadi atau di WA grup juga boleh sebagainya. Dan tugas ini yang akan Pak B sampaikan di slide selanjutnya untuk digunakan sebagai nilai untuk Anda semua. Oke ya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.